Kisah ini menceritakan Tebing, seorang pelayan restoran yang terdapat di pinggir jurang dan di pinggir pantai. Dan Lereng yang seorang pengunjung restoran, juga Bukit teman satu kosnya yang bekerja sebagai penjaga loket di taman wisata yang tak jauh dari restoran itu sendiri. Ya, Tebing sudah cukup lama bekerja di restorannya, dari awal buka hingga saat ini. Pria tampan berusia 25 tahun itu sedang sibuk mengantarkan orderan makanan untuk tamu yang datang. Suasana resto tak begitu ramai, namun ada saja pengunjung yang datang dan selalu didominasi oleh warga negara asing alias bule. Itu karena restoran tersebut ada di salah satu destinasi wisata. Tebing sendiri adalah anak rantau dan merantau bersama dengan Bukit mengadu nasib. Dan sore ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Tebing yang hari ini masuk pagi itu sebentar lagi akan pulang. Namun semakin sore suasana restoran semakin ramai. Bing, layani dulu tamu yang di ujung sana. Yang 2 cowok, yang satunya bule, baru kamu bisa pulang. Siap bos. Ya, Tebing dengan membawa buku menunya seketika langsung menghampiri 2 tamu cowok yang duduk tepat di tempat duduk yang menghadap laut lepas. Halo, silakan. Max, order please. Ucap si cowok lokal menunjukkan buku menu pada teman bulenya dan entah kenapa teman bulenya itu menatap tajam si cowok lokal hingga kemudian I just want this one. Sedek. Seketika Tebing terkejut ketika melihat si bule itu mengusap jempolnya di bibir tamu satunya. Keduanya ternyata gay, bukan terkejut. Sejujurnya sudah sering pasangan gay yang berkunjung ke restorannya. Hanya saja kali ini Tebing melihat langsung kemesraan keduanya dari dekat. Tebing pun jadi serba salah. Sorry mas, bir bintang 2 sama kentang goreng aja 1. Itu aja? Ya, itu aja. Oke, ditunggu sebentar ya, ucap Tebing dan cowok tampan itu pun mengangguk. Dan Tebing langsung berjalan menyiapkan pesanan keduanya. Chef, kentang 1 ya. Siap. Ya, sementara menunggu kentang goreng, Tebing mengambil 2 botol bir lebih dulu. Dan ketika mengambilkan bir, tiba-tiba saja Tebing tak sengaja mendengar percakapan 2 orang cowok yang juga sama-sama pengunjung. Yan, bukannya itu Lereng? Iya, bener. Wih, dapat bule dia. Bukannya dia mantan kuncingnya Panengah, manajer hotel lo yang dulu? Yoi, tapi dulu. Setelah bos bangkrut dan sakit-sakitan, terus hotel dipindah tangan, di situ bos udah ngelepasin dia. Udah gak sanggup, udah gak mampu. Apa men yang dipakai melihara dia, sudah habis-habisan uang pakai berobat. Oh, yuk pulang, yuk. Ya, ternyata cowok yang sedang bersama bule itu bernama Lereng. Dan ternyata Lereng bekerja sebagai kucing. Ah, sudahlah, itu urusan masing-masing. Bing, kentang gorengnya. Oh, iya chef. Ya, Tebing pun mengantarkan 2 botol bir ke cowok bernama Lereng itu dan terlihat bule kekasihnya sedang berjalan sepertinya hendak ke toilet. Tebing pun menghampirinya yang sedang sendirian dan terlihat sedang berfoto selfie dan memvideo pemandangan sekitar. Halo, birnya? Oh, iya. Kentang gorengnya? Iya. Silakan. Mas, boleh minta tolong fotoin aku sebentar gak? Oh, boleh. Nih, HP-nya. Oh, iya. Ready? Iya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Coba cek. Oh, bagus mas. Thanks. Mungkin mau foto bareng cowok bulenya? Tahu dari mana kalau dia cowokku? Sorry. Santai. Aku lebih suka foto sendiri. Atau masnya mau foto berdua sama aku? Seketika Tebing terkejut dengan pernyataan Lereng. Dan belum saja menjawab, baby, teriak cowok bule Lereng baru saja kembali dari toilet. Kalau begitu silakan menikmati. Terima kasih. Ya, Tebing pun yang sudah menyelesaikan tugasnya itu kini akhirnya pulang. Meski pulang dalam keadaan pikiran yang terheran-heran. Di kos Tebing, malam ini Tebing hendak mencari makan malam.
Namun Tebing masih menunggu Bukit, teman satu kosnya yang sampai saat ini belum pulang juga. Dan karena lama menunggu, Tebing akhirnya mencoba menelponnya. Cekrek. Kit, baru aja mau aku telepon, udah nongol. Kok lama? Iya, tadi ada WNA bikin ulah di taman. Biasa, kikuk-kikuk. Udah gitu, masuk ke tempat yang gak seharusnya masuk. Biasa, WNA mana ngerti itu tempat keramat atau sakral. Kalau udah sange, los, gak peduli kanan kiri. Udah biasa. Dikira di sini sama kali sama negaranya. Bebas. Ngomong-ngomong soal WNA. Tadi sih juga ada pengunjung di resto. 1 WNA dan 1 cowok lokal. Kenapa? Begituan juga? Ya enggak sih. Cuman kissing di depanku. Dan kamu tahu gak mereka pasangan gay? Cuman cipokan. Gue lihat di depan mata gue sendiri, di depan petugas taman wisata, mereka lagi tumpang tindih secara live. Lumayan, kagak buka aplikasi lihat bokep. Dan lu tahu nggak? Gue fokus lihat kentinya si cowok bule itu. Gila, gedong banget, Bing. Lebih gede dari punya lo. Nyesel aku. Kamu 2 hari yang lalu ngintip. Ya elah, sama teman sendiri juga. Lagian, lo mandi nggak ngunci sih? Lupa, kamu juga asal buka pintu. Serius amat. Lagian, meskipun gue suka cowok, gue boti. Emang gue pernah kurang ajar sama lo? Palingan cuma meluk doang. Itu juga lo kadang-kadang ngaceng. Normal cowok pagi-pagi. Ini gak pagi, tapi mulai sekarang aku tidur di bawah aja biar aman. Ngapain takut? Emang pernah gue grepe-grepe lo? Ya gak juga. Siapa tahu aja lo kalau malam pas aku gak sadar, kamu aneh-aneh sama aku. Gue boti mahal ya, yang punya value, gak murahan. Boti baik-baik, gini-gini gue masih virgin. Semenjak gue ngajak lo merantau dan kita kos bareng, justru gue yang paling takut. Takut lo merenggut keperawanan gue. Udah, ngaco. Aku lapar, cari makan yuk. Yuk, oh iya, nih utang gue sama lo 2 hari yang lalu. Gue udah gajian dan malam ini gantian, gue traktir lo. Lo udah sering traktir gue. Soalnya gue tadi habis dapet tips lumayan dari tamu. Wah mantap. Ya udah mandi sana. Aku tunggu di depan. Yoi. Ya, Bukit pun mandi dan keduanya mencari makan malam bersama. Di taman wisata. Pagi hari kemudian, di taman wisata, Bukit seperti biasa sedang berjaga di loket bersama teman ceweknya bernama Kade. Dek, ngapain lo ngelamun? Kamu lihat nak cowok tadi ganteng sekali. Yang mana? Yang barusan sama ceweknya. Tapi ceweknya jelek saja no. Jelek banget. Gak cocok loh. Cocok sama aku. Halu. Kenapa ya? Terkadang cowok cakep, ceweknya biasa aja. Begitu juga sebaliknya. Cewek cantik, cowoknya jelek. Kenapa bisa gitu? Gak ngerti aku. Itulah dunia. Bahkan ada yang lebih parah. Kadang yang ganteng sama yang ganteng. Yang cantik sama yang cantik. Iya loh, bener. Gimana itu konsepnya? Kamu gak lagi ngomongin dirimu sendiri kan? Ngomong-ngomong, kamu udah punya cowok belum? Terus gimana kalau pacaran cowok sama cowok? Gak kebayang. Apaan sih lo? Gue masih jomblo. Kenapa gitu? Masa gak laku? Kamu ganteng loh. Belum dapet yang sesuai aja. Memang kriteria kamu yang seperti apa? Halo, berapa 3 orang? Seketika baik Bukit maupun Kade terdiam ketika melihat cowok tampan memakai pakaian adat dengan 2 orang yang ada di belakangnya. Bukit pun melongo hingga kemudian, yang seperti ini dek. Halo? Ya beli, 3 ya, 150 beli. Nih, uang pas nge, suksema makasih. Cowok itu pun tersenyum, lalu sempat menatap Bukit yang memperhatikannya. Kemudian masuk ke taman wisata. Dor! Kamu nih ya, tadi kamu ngatain aku, sekarang kamu sendiri ngelamun. Hei, jadi kriteria kamu kayak beli tadi. Kayaknya dia seorang guide tour deh. Aku pernah lihat dia beberapa kali kesini. Kok gue gak pernah lihat sih? Ya saking banyaknya orang belum tentu ketemu. Mungkin jodohnya hari ini.
Bangun-bangun, itu cuma sekedar kriteria. Cuma sekedar ekspektasi. Realitanya belum tentu mendapatkan seperti itu. Kadang apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan kita damba-dambakan belum tentu sama seperti yang kita butuhkan. Nih, dalam sekali kamu. By the way, kamu masih ngekos sama temenmu yang ganteng itu? Tebing, masih lah. Dia udah punya cewek? Apa dia 11-12 sama kamu? Dia normal, udah putus lama sama ceweknya di kampung. Karena ditinggal merantau sama gue. Kamu pelakor ya? Enggak lah, emang gue cowok apaan, makan teman sendiri. Lagian, duluan gue kenal dia daripada ceweknya. Putusnya juga bukan karena gue, karena LDR dan salah paham. Terus si cewek nerima lamaran cowok barunya. Bener Bo ceweknya, cewek itu lebih memilih jelas yang pasti, ngapain lama-lama. Curhat, enggak lah. Di restoran, malam hari ini Tebing masuk shift sore dan restoran tutup jam 10 malam. Dan malam ini tepat pukul 8 malam. Bukit yang sedang gabut itu hendak main di restoran sahabatnya. Dengan memakai celana panjang dan juga jaket kesayangannya, lalu mengambil kunci motor dan berangkat menuju resto Tebing. Tak lama kemudian Bukit sampai. Dan ketika sampai di sana, resto terlihat ramai. Bukit pun masuk dan beberapa teman Tebing yang sudah mengenalnya menyapanya. Namun, kemana Tebing? Kemana rumitnya itu? Kenapa tak terlihat? Hingga kemudian, plak! Teriak Bukit saat punggungnya ditabok oleh Tebing. Nyariin ya? GR, buatin gue kopi. Kopi apa tuan? Kopi luwak. Kok luwak minum luwak? Buruan. Sama kentang goreng ya. Tapi kopinya gratis ya. Gue bayar kentangnya aja. Hehe. Bukan karyawan kesayangan bos di sini. Bos lo juga kenal gue. Mana dia? Ya udah, tunggu ya. Aku ngelayani tamu di sana dulu. Iya, santai. Tapi kok full ya? Lesehan aja, tiduran di atas rumput. Lebih asik. Ya udah deh. Ya, sembari menunggu Tebing melayani pengunjung lain dan menunggu kopi dan kentang goreng, Bukit mencari tempat duduk. Itu karena malam ini tempat duduk full. Dan karena tempat duduk full, Bukit memilih duduk di atas rumput lesehan menghadap laut. Angin pantai sepoi-sepoi, namun sesekali terasa kencang. Untung saja Bukit tak lupa memakai jaket tebal kesayangannya. Bukit pun lalu mengambil headset di sakunya, memasangkan di telinganya, lalu rebahan dengan mata terpejam dan menikmati deburan ombak malam. Hingga tiba-tiba hidungnya mencium aroma harum buah yang cukup keras. Dan begitu Bukit membuka mata, Bukit terkejut ketika membuka mata mendapati aroma buah yang keras itu adalah dari asap vape yang ternyata dari cowok yang kini tengah duduk di sampingnya. Dan begitu cowok itu menoleh padanya, beli, ketemu lagi. Maksudnya, apa sebelumnya kita pernah bertemu? Oh, ya, sorry. Aku baru ingat kamu yang di loket pagi tadi. Yap. Apa saya baru saja mengganggu tidurmu? Oh, enggak kok. Gue gak tidur, cuma dengerin musik. Oh, sendiri? Tadinya, tapi kan sekarang berdua sama Beli. Bisa aja kamu. Beli sendiri? Kenapa sendiri? Ya pas sendiri aja. Lagi gak ngajak tamu. Besok baru ngambil tamu ke bandara. Maksud gue, kenapa Beli sendiri? Kenapa gak sama ceweknya? Saya suka cowok. Beli? Boti? Pure top. Tunggu. Kenapa kamu bisa tahu istilah boti? Kamu... Hehehe. Gak heran sih. Tadi pagi kamu menatap saya segitunya. Hehe. Jadi malu. Oh ya, by the way, kita belum kenalan. Gue Bukit. Lebah. Lalu, apa Beli Lembah sudah punya cowok? Saya memang suka cowok. Tapi hanya untuk sekedar fun. Kalau untuk serius dan menjalani komitmen suatu hubungan, kayaknya enggak deh. Kenapa? Dulu saya pernah memiliki cowok, namanya Gunung. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk sebuah hubungan, apalagi hubungan sejenis seperti kami. 5 tahun, 5 tahun. 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 5
Tapi akhirnya kandas. Kita terpaksa mengakhiri hubungan kita. Saya dendam sama dia. Itulah kenapa saya gak mau lagi berkomitmen lagi. Kenapa beli lembah dan gunung bisa putus? Apa karena menikah? Kalau menikah dengan perempuan, saya rela. Saya senang dia menjadi lebih baik. Tapi kenyataannya, dia memilih memutuskan saya dan memilih cowok lain dengan alasan berbeda kasta. Cing, hubungan sejenis saja pakai kasta-kasta segala. Memang saya akui dia orang berada dan orang berkasta. Di sini memang seperti itu. Tapi yang saya heran, ini cinta sejenis. Gak masuk akal loh. Dan saya tidak pernah percaya yang namanya cinta sejenis itu. Yang saya percaya hanya nafsu. Aduh, maaf. Saya jadi curhat. Gak apa-apa Beli, gue senang dengernya. Berbagi pengalaman. Kamu sendiri udah punya pacar? Belum pernah Beli. Kenapa gitu? Belum nemu aja. Tapi ucap Bukit seketika menatap lembah dengan tatapan tajam. Tapi kenapa? Oh, gak apa-apa Beli. Ucap Bukit enggan meneruskan kata-katanya. Itu karena jujur, meski secara look Bukit mendapatkan kriteria seperti Beli Lembah, namun begitu mengetahui rasa trauma yang Beli Lembah rasakan, serasa tak ada harapan lagi untuk Bukit. Kit, nih kentang gorengnya sama kopi. Thanks bro. Ini espresso 1 sama beef burger 1. Terima kasih. Sama-sama. Bro, aku lanjut ya. Yoi. Kamu kenal sama pegawai restoran itu? Atau dia cowok kamu? Ganteng juga. Hah, dia roommate gue Beli, teman satu kos. Kenapa? Naksir. Tapi sayangnya dia straight. Hah, dulu saya juga straight. Saya pernah punya cewek. Tapi begitu mengenal gunung, sudahlah. Oh iya, emang kamu bisa sekamar dengan cowok straight? Kenapa enggak? Kita teman lama, kita sudah seperti kakak adik. Dia kakaknya dan gue adiknya. Kakak adik itu hanya kamuflase saja. Percaya silakan, enggak juga enggak dipaksakan. Ucap Bukit yang membuat Beli Lembah menatapnya sembari tersenyum. Kamu asik juga ya? Hehe. Cheers. Ting. Ya, keduanya pun ngobrol bersama sembari menikmati angin pantai dan deburan ombak malam memanjakan mata. Ya, saat Bukit dan Lembah sedang asik mengobrol, tebing sendiri masih sibuk mengantar pesanan pengunjung. Dan sebentar lagi restoran akan tutup. Sebagian pengunjung juga satu persatu mulai pergi. Dan di sela-sela tebing mengantar pesanan, tebing memperhatikan Bukit yang terlihat tak seperti biasanya. Sepertinya Bukit tertarik pada cowok itu. Tebing pun terlihat senang melihatnya. Bing, teriak Koming temannya. Ya Ming, ini ada DM. Ada reservasi untuk romantic dinner besok. Tolong besok pagi-pagi kamu ke pasar ya. Beli janur pakai hiasan dan dekor sama beberapa bunga yang ada. Siap. Mimi, Ratu Betara. Kenapa Ming? Ada customer nih komplain. Apa dia bilang? Pelayanannya lelet. Saya menunggu sampai hampir 1 jam padahal cuma pesen sandwich. Hah, biasa saja. Bilang aja maaf dan terima kasih biar jadi evaluasi ke depannya lagi. Ya, emang banyak yang komplain? Nggak juga sih. Ada nih beberapa DM masuk yang kasih bintang 5. Lereng JGL. Katanya resto dengan view yang bagus, food and beverage-nya enak, pelayanannya ramah dan cakep-cakep. Terutama Mas Tebing. Wih, ada yang nyebut kamu loh. Seketika Tebing merampas HP resto dan melihat nama dan Lereng. Dan ternyata Lereng pengunjung kemarin yang bersama bule kekasihnya. Kenapa Bing? Kok dia bisa tahu namaku? Aku belum berkenalan dengannya. Ya baca di name tag kamu lah. Oh iya, seketika Tebing yang merasa penasaran itu iseng memfollow Lereng. Halo, bilnya, teriak Lembah. Bing, nih bawain bilnya, sekalian punya Bukit. Udah mau tutup nih biar cepet closing. Oke,
Ya, tebing pun menghampiri bukit dan beli lembah. Beli bilnya. Oh iya, punya gue berapa bro? Biasa. Ah, sekalian saja sama bukit. Ah, yang bener beli. Santai. Makasih, suksema beli. Saya terima kembaliannya, tunggu sebentar ya. Ah, untuk masnya saja. Terima kasih beli. Ya, tebing pun kembali menyerahkan uang ke kasir, lalu terlihat lembah meninggalkan bukit keluar resto. Dan setelah pengunjung terakhir keluar, restoran pun tutup dan semuanya beres-beres. Bukit yang sudah mengenal semua karyawan itu ikut juga membantu closing. Dan begitu semua selesai, Bukit dan Tebing akhirnya pulang. Dan dengan membawa motor masing-masing, keduanya mengobrol di jalan. Cari makan apa, Kit? Terserah, gue ngikut. Ya, Tebing pun jalan lebih dulu dan Bukit pun mengikutinya dari belakang. Tak lama kemudian, motor Tebing sampai di jajaran pedagang sate ikan laut yang juga di tepi pantai dan tak jauh dari taman wisata tempat Bukit bekerja dan juga dekat dengan villa dan penginapan lainnya. Baik Tebing maupun Bukit memarkirkan motor masing-masing dan memesan sate ikan laut di salah satu penjual yang ada di sana. Buh, satenya 2 ya. Pakai tipat, sayur sambal lengkap. Kit, kamu pakai tipat? Pakai, tapi jangan dikasih sambal matah ya. Sambal merah aja. Yang satu, jangan pakai sambal matah ya, Bu. Ya, sabar dulu ya. Ya, sembari menunggu ibu-ibu tadi membakar sate ikan laut, baik Tebing maupun Bukit duduk-duduk di atas bebatuan di pinggir pantai. Sembari menikmati angin pantai dan deburan ombak. Kenapa ya? Tiap hari kita selalu melihat laut, tebing, bukit. Tapi gak ada bosan-bosannya. Selalu membuat pikiran tenang. Ucap Bukit, lalu Tebing menatapnya dan tersenyum. Dan Bukit yang menyadari jika sahabatnya itu menatapnya itu terheran-heran. Ngapain liatin gue kayak gitu? Sengaja atau tidak, kamu sengaja ngomongin kita sendiri. Tadi kamu bilang tiap hari liatin tebing, bukit, laut, gak ada bosannya. Bagaimana jadinya kalau bukit setiap hari melihat tebing dan tebing setiap hari melihat bukit? Apakah kamu pernah bertanya pada keduanya? Pernahkah keduanya merasa bosan ketika melihat satu sama lain? Jelas-jelas keduanya selalu bersama dan sudah ada sejak lama. Bahkan sejak zaman purbakala. Waduh, kenapa jadi sampai zaman purba? Kejauhan lo. Sejak kapan lo puitis kayak gini? Jawab dulu pertanyaanku. Bing, gue ngomong emang karena kita tinggal dan bekerja yang lokasinya di dekat laut, perbukitan, dan tebing. Bukit dan tebing dalam makna sesungguhnya. Kalau lo tanya apa Bukit pernah bosan dengan tebing yang terbiasa bersama, jawabannya bosen. Lo lagi. Mau merem lihat lo, buka mata lihat lo. Tapi kalau gak ada lo, misal lo lagi ada acara nginep sama teman-teman lo, gue kesepian. Jangan GR lo, ngapain ketawa? Gak apa-apa. Nih Gus, nak sate ikan laut 2, yang satu gak pakai sambal matah. Makasih Bu, nih uangnya. Ya, keduanya pun makan bersama. Bing, ambilin gue minum dong, tuh di warung. Nih, pakai duit gue. Kamu mau minum apa? Air putih aja deh. Tunggu ya. Buruan, gila gue paling gak kuat pedes. Iya sabar. Ya, Tebing pun berlari menuju warung yang ada di pinggir jalan. Tebing mengambil air mineral yang ada di dalam kulkas, lalu membayarnya. Tapi begitu langkah kaki Tebing hendak kembali, seketika Tebing melihat lereng dengan seorang pria dan terlihat pria lokal berjalan mesra. Lalu Tebing yang penasaran itu seketika mencoba berjalan mengikutinya. Mau kemana keduanya? Ya, Tebing pun mempercepat langkah kakinya. Dan begitu langkah kakinya semakin dekat, stop. Maaf, mau kemana mas? Tanya security yang tiba-tiba muncul dan menahannya. Oh, tadi saya lihat seseorang. Sepertinya saya mengenalnya. Maaf, selain tamu, dilarang masuk.
Ini lokasi private beach villa kami. Oh, sorry Pak, gak apa-apa. Silakan. Duh, kok aku jadi on sih? Malu-maluin aja. Lagian kenapa aku jadi buntutin dia sih? Ngapain coba? Heran, kenapa aku jadi penasaran sih? Mau dia lereng atau bukan? Apa urusannya denganku? Ah, Bing, lama amat. Lihat, bibir gue udah jontor bengkak-bengkak gara-gara lo. Bengkak-bengkak juga habis tuh sate, bersih lagi. Namanya lapar. Mana? Nih, ya, Bukit pun meneguk satu botol air mineral hingga ludes tak bersisa. Dan merasa masih kurang, Bukit mengambil air mineral milik Tebing dan menyisakannya setengah saja. Eh, segitunya. Rasain, gue masih pedes. Habisin sekalian. Cukup. Lagian, lo lama amat. Ngapain lo tadi mau masuk ke villa itu? Aku tadi lihat Lereng. Lereng? Siapa tuh Lereng? Cowok yang gue ceritain sama lo, yang kemarin sama cowok bule. Terus, apa urusannya sama lo? Gak ada sih. Gue gak tahu. Tadi penasaran aja. Kepo banget, tumben. Jangan-jangan apa? Lo naksir? Enak aja. Aku tuh cuma senang aja. Karena dia satu-satunya pengunjung yang mengapresiasi kinerjaku. Maksud lo? Ya baru kali ini aja ada customer yang kasih rating puas dengan pelayanan resto. Tapi dengan menyebut nama salah satu staf resto. Yaitu aku. Biasa aja. Ih, kok gitu? Gue juga pernah komplain sama ada salah satu rumah makan. Dan gue bilangin kalau pelayanannya judes. Especially pelayan yang ada tompelnya. Wajar kan? Ya meski gue gak nyebut nama sih. Karena gak ada name tag-nya kayak lo. Iya sih. Makanya jangan GR deh. Udah terlanjur GR. Mana udah kadung aku follow lagi aginya. Gila lo. Hati-hati lo. Lama-lama lo naksir sama dia. Tapi kalau lo naksir gak apa-apa sih. Gue cuma mau bilang, welcome ke dunia pelangi. Dasar teman sesat lo. Malah ngejarumusin temen. Ya biar kita susah senang bareng. Ngegay juga bareng-bareng. Mana sih orangnya? Cowok yang bikin teman gue ini jadi penasaran. Bentar. Nih. Ih, kok gue belum diterima ya? Masih dikunci. Gak kelihatan fotonya, kecil. Ah, udahlah, biarin aja. Diterima syukur, gak diterima ya udah. Kalau diterima, gimana? Ayo. Ya emang salah nambah temen. Atau bisa aja kan suatu waktu dia butuh reservasi. Kan bisa reservasi di akun restonya langsung. Kenapa sama lo? Kan kalau sama staffnya langsung lebih enak lagi. Alasan. Kit, dia itu kucing. Mana mau dia sama aku. Aku gak ada duitnya. Gajiku sebulan kerja aja gak bisa buat bayar dia semalam. Yang biasa di booking pakai dolar sama bule-bule. Kalau dia yang mau sama lo tanpa minta bayaran gimana? Mustahil. Aku masih normal. Alasan klise. Cobain lah sesekali sama cowok. Gak akan ada yang tahu kok, diem-diem aja. Toh kita sama-sama gak punya keluarga. Gak ada yang ngatur hidup kita. Kita punya kebebasan. Kamu pernah gak sih merasa apa yang kamu lakukan saat ini salah? Terlepas dari masalah keluarga. Bing, jangan bahas ini lagi. Katanya lo mau nerima gue sebagai temen lo apa adanya. Lo yang dulu maksa gue jujur cerita sama lo tentang siapa gue. Kalau tahu, lo ngungkit-ngungkit lagi kayak gini, nanyain gue merasa salah atau merasa ini dosa. Tahu gitu, gue nyesel jujur sama lo dulu kalau gue suka cowok. Mending gue diem aja tanpa lo tahu. Ucap Bukit sedih merunduk sampai rasa pedas di bibirnya hilang lenyap seketika. Dan Tebing yang melihat ekspresi sahabatnya yang sedih itu meletakkan piringnya yang sudah kosong dan merangkul Bukit. Set. Hei, bukan begitu maksudku. Aku cuma... Iya, gue tahu ini salah. Gue tahu ini dosa.
Tapi gue cuma manusia biasa. Lo tahu kan, selama ini gue gak diem aja. Lo saksinya. Gimana gue udah nyoba berubah seperti yang lo saranin. Tapi gak bisa. Lo juga tahu, selama gue suka sama cowok, gue belum pernah namanya pacaran. Lo juga tahu, gue pernah suka sama kakak kelas. Tapi itu cuma sekedar crush. Gue juga gak nyoba deketin atau nunjukin effort apapun. Dan gue lebih memilih diem. Bahkan lo juga pernah nyomblangin gue sama temen lo yang cantik itu. Tapi berasa geter pun enggak. Secakep apapun cewek itu, gue lebih geter sama lo daripada cewek yang lo comblangin. Duh, seketika tebing menatap bukit lekat-lekat. Kit, gue tahu lo gak suka gue, lo normal. Tapi sekalipun gue getar deket sama lo, itu wajar karena gue suka sama cowok. Tapi lama-lama juga biasa. Dan gue juga gak gimana-gimana kan sama lo, gak kurang ajar. Jadi kalau lo nanya lagi ini salah atau dosa, iya gue tahu gue salah, dosa. Tapi lo tahu selama ini gue gak diem aja. Gue udah usaha, mencoba untuk menjadi lebih baik. Dan gue ngerti, gue paham. Lo sebagai temen mengingatkan yang baik buat gue. Gue seneng, makasih. Lo positive vibes. Gue bersyukur punya temen kayak lo. Gue bersyukur punya temen yang care kayak lo. Makasih. Tapi untuk masalah hati, gue... Iya, sorry. Gue gak akan bahas ini lagi. Sorry ya, mulai sekarang lo bebas jadi diri lo sendiri. Intinya, jangan pernah mengganggu hidup orang lain, jangan merusak diri, jangan merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain. Jalani dirimu apa adanya. Aku sayang sama kamu, sudah seperti adikku sendiri. Keduanya pun berpelukan. Bing, ya gue ngantuk, kekenyangan. Terus gimana? Kita kan bawa motor sendiri-sendiri. Udah yuk, jangan males. Gini nih, kalau udah makan penyakitnya ngantuk. Gak kuat, jalan ke parkiran. Kebiasaan. Naik. Set. Seketika bukit naik di punggung tebing. Dan tebing pun membawa bukit berjalan di parkiran. Lihat tuh, kita diliatin. Pasti mereka ngira kita gay. Emang gay kan? Kamu aja, aku enggak. Nikmati aja. Di sini udah biasa lihat pemandangan kayak kita. Jangankan cuma gini, lihat bule main di outdoor aja udah sering. Cups. Ngawur kamu ya, teriak tebing saat bukit mengecup pipinya. Sesekali, kayaknya ini yang ke-10 kali gue ngecup lo. Apaan? Ini yang ketahuan. Belum yang gak ketahuan, pas gue tidur. Gitu kamu masih ngaku kalau kamu gak pernah kurang ajar sama aku. Loh, kamu bilang kamu udah nganggap kita adik kakak adik. Emang adik gak boleh cium kakaknya? Bukankah itu ekspresi tanda sayang? Kalau punya adik gay kayak kamu, bukan sayang, tapi modus. Jadi inget kata beli lembah tadi. Hah? Maksudnya? Iya, kata beli lembah. Emang ada di dunia ini kakak-kakaan adik-adean? Apalagi persahabatan antara cowok gay dan straight. Tinggal bersama, gak ada rasa. Terus kamu jawab apa? Ya gue jawab adalah. Dan aman-aman aja. Buktinya kita. Dan gue yakinin banget ke dia. Kalau emang kita gak ada apa-apa. Pure temenan. Kok aja? Menurut lo, gue harus jawab gimana emang? Kan bener, menurut dia mungkin mustahil. Yang ada, pasti akan timbul rasa atau cinta. Buktinya kita bisa menjalani ini sudah hampir 5 tahun. Tapi gue setuju sih sama beli lembah. Maksud lo setuju gimana? Setuju, gak mungkin gak ada rasa lah, pasti ada. Dan menurutku, yang ada rasa itu kamu naksir aku. Seketika bukit turun. Ih, GR lo. Sekalipun lo cakep, lo bukan selera gue. Ucap bukit, lalu turun dan memilih berlari menuju motornya meninggalkan tebing yang tertawa cekikikan. Jadi hilang kan ngantuknya? Kalau dikerjain gitu. Kit, tunggu. Bodoh amat.
Di dalam kamar villa. Ya, di dalam kamar villa yang terletak di lantai 2 sendiri sedang terjadi pergulatan di antara lereng dan seorang pelanggannya. Pelayanannya dapat membuat pelanggannya selalu puas. Itu terlihat dari pelanggannya yang saat ini terlihat menggelepar pasrah di bawah goyangan lereng yang kini mendudukinya. Rasanya membuat pelanggannya ini sudah tak sanggup menahan. Sesuatu hendak keluar. Namun lereng tak membiarkannya begitu saja. Lereng seketika mencabut batang panjang dari pelanggannya itu lalu berjalan turun dari ranjang yang membuat pelanggannya heran. Dan dengan tatapan genit namun tetap manly, lereng menepuk bokongnya, mengajak pelanggannya turun dari ranjang. "Ikut aku," ucap lereng sembari menyalakan rokoknya lalu berjalan ke balkon lantai 2, di mana terlihat pemandangan pantai dan warung-warung kecil dan pedagang-pedagang sate ikan laut di sebelah vilanya. Dengan merokok sembari berpegangan dinding balkon dan satu kaki kanan setengah diangkat dan lutut bersandar di atas dinding pembatas. Cek. Sedap sekali lereng. Apa kita bisa mengulangi lagi? Tentu. Ada uang, ada lubang. Tentu saja. Jangan khawatirkan itu. I love you lereng. Lereng tak menjawab. Ya, keduanya bercinta di atas balkon. Sembari lereng menghisap rokoknya. Tak heran jika semua pelanggannya ketagihan dengan pelayanannya dan selalu repeat order. Bahkan beberapa menawarkan untuk menjadi kucing simpanannya dan menyuruhnya untuk berhenti dari pekerjaannya ini. Tapi sayang, lereng adalah orang yang tak suka dikekang. Lereng menyukai kebebasan. Sebesar apapun uang yang ditawarkan, tak mampu untuk membayar kebebasannya. Sodokan pelanggannya begitu kencang, namun sekencang apapun tak dapat mengguncang hatinya. Karena ini hanyalah pekerjaan, dan lereng tak pernah jatuh cinta pada semua pelanggannya. Karena apa yang ia lakukan hanya semata-mata demi uang dan kesenangan. Kesenangan belum tentu menjamin kebahagiaan. Kesenangan juga belum tentu menciptakan ketenangan. Semua ini ia lakukan karena keterpaksaan. Ya, rasanya pelanggan ini hampir saja di puncak. Itu karena lereng sudah hafal betul kelakuan semua pelanggannya. Merasa tubuhnya lelah karena ini percintaan yang sudah ketiga kalinya, lereng pun turut mempercepat goyangannya, berputar-putar dan memaju mundurkannya. Deru nafas pelanggannya terdengar kejar-kejaran. "Lereng, aku mau keluar." "Keluarkan." Lereng pun menikmati detik-detik yang ia tunggu itu. Dan saat pelanggannya itu menggenjot sembari mendesak kencang, lereng pun seketika meletakkan dan mematikan rokoknya di atas dinding. Lalu meraih miliknya sendiri. Dan begitu lereng hendak mengocok, "Git, tunggu woi." Kabur dia. Desah pelanggan yang seketika tak sengaja membuat beberapa pengunjung di parkiran menoleh. Hingga kemudian, seketika lereng tak sengaja melihat tebing. Dan tebing pun yang tak sengaja mendengar suara desahan pria itu mendongakkan kepalanya ke atas balkon. Tatapan keduanya pun bertabrakan. Keduanya saling menatap beberapa detik dengan tatapan datar. Tebing melihat jelas bagaimana tubuh lereng berguncang-guncang saat laki-laki di belakangnya mendorongnya dengan kencang. Hingga kemudian, tebing memutus pandangannya, lalu menyalakan motornya dan lereng berakhir kissing. Dan meski bibir lereng kissing dengan pelanggannya, namun ekor mata lereng diam-diam memperhatikan tebing yang kini mulai berjalan. Entah apa yang dipikirkan lereng saat ini. Yang jelas sebelum motor itu keluar dari parkiran, tebing sempat melihat keduanya. Hingga kemudian tebing pulang menyusul bukit dan motor tebing pun hilang di telan jalan. Di kos tebing. Ya, di kos tebing sendiri, waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam dan tebing yang baru saja sampai dan memarkirkan motornya itu tak langsung masuk ke dalam kosnya, namun menutup pintu gerbang. "Mas Tebing, baru pulang?" sapa Mas Ruli tetangganya yang bekerja sebagai security di salah satu bank. "Iya mas, biasa cari makan dulu." "Oh iya, kebetulan ini ada kue. Tadi ada acara di bank, jadi kelebihan jajan. Tadi udah sempet bagi-bagi sama yang lain. Tinggal Mas Tebing sama Mas Bukit."
bagi-bagi sama Bukit dah. Wah, makasih Mas. Sama-sama. Ya, Tebing yang merasa kebelet kencing itu pun masuk ke kamar. Dan ketika masuk, ternyata Bukit sedang di kamar mandi. Tebing pun meletakkan kue lalu menggedor kamar mandi. Dok, dok, dok. Buruan, kebelet kencing woi. Kebiasaan mandi lama. Baru masuk. Dari tadi ngapain aja? Ya elah. Bersihin tuh toilet ya. Awas lo ya, gue masuk bau. Bersihan juga gue daripada lo. Kamar mandi selalu wangi. Emang selama ini yang lebih rajin beresin kamar mandi sama beres-beres kamar siapa? Terus siapa yang nyuciin baju kamu tiap kamu lupa nyuci? Iya suamiku. Kita kan rumah tangga harus kerja sama. Ya enggak? Suami palamu. Buruan. Ada kue nih dari Mas Ruli. Kue apaan? Bolu. Iya sabar. Bentar lagi. Lagi gosok pantat biar wangi. Kampret. Emang siapa yang mau nyium pantatmu? Ya enggak ada. Suka-suka aja. Gini amat punya temen. Ya, Tebing pun membuka seragam kerjanya, baik kemeja maupun celana panjangnya, dan tinggal menyisakan kolor saja. Tebing yang merasa gerah itu hendak menyalakan kipas, namun saat jari tangannya hendak memencet tombol, HP-nya berbunyi, muncul notifikasi. Dan begitu Tebing membukanya, dek. Seketika Tebing terkejut ketika ada DM masuk, dan begitu Tebing membuka DM dan membacanya. Senang sekali, malam ini tak sengaja bertemu dengan pelayan paling tampan yang pernah kutemui. Cekrek, pintu kamar mandi terbuka. Kenapa muka lo, Bing? Ayo, penasaran. Coba lihat siapa? Brak, seketika HP Tebing jatuh, beruntung HP itu tak pecah. Bukit buru-buru merampas dan keduanya berebut. Lihat. Jangan, apaan sih? Mana lihat? Bruk, jeduk. Cups. Tabrakan dua jidat dan dua bibir pun menodai keduanya. Dan keduanya terdiam beberapa saat merasakan sakit, tapi bercampur deg-deg ser gak jelas. Hingga kemudian, Bukit